yang istilahnya kemudian nampakin diri gitu ke saya sama teman saya, ya berdua lihat semua sih. Itu harinya hari apa? Malam apa itu? Duh, kalau harinya lupa. Tapi itu kalau nggak salah itu waktu Jumat. Itu tuh malam 1 Suro kalau nggak salah. Ya tapi waktu awal kan belum nyadar kalau itu malam 1 Suro kan, kita jalan aja biasa gitu. Kebetulan itu di area persawahan ada sosok muncul, dua-duanya lihat semua, kaget semua itu di motor itu, kita kaget semua, otomatis kan langsung tanya nih, kowe weruh ra gitu kan, kalau istilah bahasa Jawanya kowe weruh ra, weruh gitu kan, saya nembe iku to, iya weruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar Sobat Dimensi dimanapun kalian berada? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya slogan Jendela Dimensi, segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib tidak bisa dijelaskan secara real atau nyata, tetapi bisa dirasakan melalui naluri kalian. Malam ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Nanti mungkin beliau ada sedikit cerita atau beberapa cerita nanti bisa diceritakan. Nah ini dia, perkenalkan diri Mas, monggo. Perkenalkan, saya Yuga, biasa dipanggil Yuga. Dari mana Mas? Purworejo aja, sekitar sini. Masih deket-deket sini ya? Deket sini. Iya. Monggo, jenengan punya cerita apa nanti? Dari cerita jenengan itu nanti kita mau bahas-bahas bersama Akang Rian, nanti kita telisik, kita bahas sampai apa ya Kang ya? Sampai bertemu titiknya atau gimana itu? Karena intinya gini Mas, di Jendela Dimensi itu selalu menjelaskan bahwa sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib itu tidak selalu seperti yang kalian bayangkan atau proyeksikan dalam alam pikiran kalian ataupun kita semua. Jadi di sini nanti dari cerita Mas Yoga ya, nanti kita bahas bareng-bareng apa itu benar, apa itu emang sesuatu yang seperti dibayangkan Mas Yoga atau tidak. Mungkin kita dengerin bareng-bareng biar nanti bisa jadi cerita yang menarik buat teman-teman atau sobat Dimensi. Monggo Mas Yoga, kita dengerin ceritanya Mas Yoga. Mungkin langsung masuk ke cerita aja. Iya, ya, monggo. Jadi kalau untuk kejadiannya udah agak lama sih, udah beberapa tahun silam. Jadi intinya waktu itu awal mulanya itu saya gabut Mas, gabut di rumah, pengen apa nih, kebetulan udah nyari temen, tapi temen pada ada acara semua, jadi aduh sepi nih, mau kemana gitu kan, bingung. Akhirnya ya inisiatif adalah kita muter-muter aja gitu kan. Sendirian berarti jenengan? Kebetulan nemu teman satu yang istilahnya kita sama-sama gabut, mau kemana nih, kita bingung kan, terus udahlah ayo muter-muter aja, kita boncengan naik motor yang berdua naik motor muter-muter gitu. Berarti itu kondisinya malam hari ya Mas? Malam. Oh. Karena kan kalau startnya itu mungkin sekitar jam 9-an lah udah di rumah gitu. Kita muter, ya awalnya sih baru lewat daerah-daerah kota sinilah, makanya yang daerah-daerah rame gitu. Terus kan lanjut terus muter sampai ke sebuah daerah yang sebenarnya cukup terkenal juga sih sama warga sekitar daerahnya. Namanya disebut aja nggak apa-apa. Sebut nggak apa-apa. Jadi ya di daerah Kutarjo, daerah Kutarjo kan ada tempat namanya Gunung Tugel itu. Ya. Nah, jadi saya sama temen iseng lah, yuk lewat sana gitu kan. Oke, kita lewat itu Gunung Tugel, lurus terus ke utara itu kan nanti kan ada kayak area persawahan itu Mas. Iya, gula gitu. Nah situ jadian awal mulanya di situ. Jadi pas di area persawahan itu
Kebetulan kan emang kondisi jalan gelap mas. Kalau kondisi gelap kan istilahnya lampu motor tuh langsung bisa sampai samping-samping Iya, Kan iya, semua kelihatan semua semua. ya, kalau gelap-gelap itu. Iya. Nah itu secara nggak sengaja ada satu sosok yang istilahnya kemudian nampakin diri gitu ke saya sama teman saya, ya berdua lihat semua sih. Itu harinya hari apa? Malam apa itu? Duh, kalau harinya lupa. Tapi itu kalau nggak salah itu waktu Jumat. itu tuh malam satu suro kalau nggak salah. Ya tapi waktu awal kan belum nyadar kalau itu malam satu suro kan, kita jalan aja biasa. Kebetulan itu di area persawahan ada sosok muncul, dua-duanya lihat semua, kaget semua itu di motor itu, kita kaget semua. Otomatis kan langsung tanya nih, gue berurah gitu ya, kalau istilah bahasa Jawanya gue berurah weruh gitu kan. Saya nembe iku to, iya weruh. Tapi itu posisinya jenengan jalan apa berhenti? Tetap jalan mas. Oh. Jadi kita emang jalan pelan gitu kan, sambil ngobrol sepanjang jalan gitu. Terus gitu begitu lihat sosok itu, emang kita berdua langsung seketika tuh langsung Dek gitu. iya langsung berhenti ngomong semua gitu. Sepi, langsung istilahnya langsung sepi gitu, kita diem semua berdua. Habis itu agak jauh baru saya nanya duluan itu, gue berurah gitu kan. Bro, ya wis, ora usah di bulan baleni dibahas, bahasa Jawanya kan gitu kan. Nggak usah dibahas berkali-kali gitu lah istilahnya. Ya udah, akhirnya kita lanjut ngobrol lagi. Tapi setelah lihat itu, keanehannya tuh gini, kan itu kalau ke utara itu kan nyampe Wirun itu mas, daerah Wirun. Dari Wirun sampai rumah sini itu sepanjang jalan, kalau yang istilahnya tempatnya agak gelap, itu bau enggak, tapi bau kayak Anyir. kayak aneh lah baunya tuh, kayak busuk tapi kayak amis gimana campur gitulah. Tapi kalau pas ada lampu itu benar-benar hilang Baunya. Itu dari daerah Wirun sampai Cangkrep kayak gitu terus. Dan saya pun juga nanya temen saya, "Wih, mambura?" Iya, nek peteng mambu, tapi nek padang hilang gitu. Mungkin bisa dijelaskan pas jenengan lihat sosoknya itu seperti apa? Sosoknya itu seperti apa? Sosoknya ya kebetulan itu sosok yang gimana ya istilahnya, Kayak habis kecelakaan gitu orang. Kayak orang habis kecelakaan. jadi sosok khas Indonesia yang benar-benar yang paling saya takutin gitu loh. Kuntilanak gitu. Kuntilanak apa pocong? Pocong. Jadi kan dia Kelihatan mukanya enggak? kalau muka cuma kayak hitam gelap gitu loh mas. Jadi kan dia namanya kan kayak bukan di pinggir jalan persis tapi agak ke sawah gitu. Jadi gimana ya, kayak ada pohon pisang gitu tapi dia di sebelahnya tapi ada jarak gitu mas. Jarak pohon pisang terus dia sebelah sininya. Tapi bener-bener istilahnya gimana ya, bener-bener itu bukan pohon gitu. Kita berdua yakin itu bukan pohon pisang gitu. Nah itu terus sampai dari Wirun sampai rumah itu sepanjang jalan terus bau hilang gitu terus. Dan akhirnya saya sampai rumah, sebelum sampai rumah saya nganterin teman saya. Udah nyampe rumah temen udah pulang, saya balik di jalan masih kayak gitu lagi. Masih amis-amis lagi. Iya. Kalau pas gelap bau lagi, kalau ada lampu hilang baunya. Akhirnya sampai rumah, saya masuk rumah. Niatnya mau langsung tidur, capek gitu, tapi nggak bisa. Jadi bayang-bayang terus gitu ya? Enggak, jadi atau bawa auranya gitu? Saya gimana ya, saya bener-bener itu ngerasa itu tuh sosok tadi itu ngikut. Posisi dia kalau nggak di atas genteng yang pas di kamar saya itu ya, kalau nggak di atas genteng ya di luar dekat jendela gitu. Jadi perasaannya seperti itu rasanya gitu. Jadi kayak gimana ya, bener-bener merasa kayak lagi diawasi gitu. Ada hawa keberadaan lain. Nah gitu. Auranya rasa. Oke, dan itu
udah sampai jam berapa gitulah istilahnya. Kalau hilang. Setelah jam 12 lewat itu kan udah baru pulang tuh, pokoknya pulang sekitar jam 12-an lewat, dan itu sekitar jam berapa ya, antara jam 3 atau setengah 4. Kebetulan kan rumah saya sebelahnya kan ada rumah gitu Mas. Itu kan terus jendelanya ngadep ke rumah itu, jadi lampu yang dari rumah itu kan nyorotnya ke jendela kamar. Jadi kalau ada api di luar kelihatan bayangan. Nah itu tiba-tiba juga sosok itu muncul lagi dengan kelihatan bayangan itu Mas. Kayak pocong gitu. Yang emang sebelumnya ya istilahnya kan kalau rumahnya sendiri kan pasti hafal lah gitu kan. Ini gitu. Ini bukan bayangan istilahnya kayak pohon atau apa, bukan, ini tetap bayangan lain gitu. Tadi pas jenengan habis pulang itu sampai pas ada bayangan itu jenengan tidur nggak? Nggak bisa tidur sama sekali. Benar-benar gelisah, kayak diawasi gitu. Kalau keberadaannya itu selalu ngikut. Saking takutnya gitu kan. Akhirnya begitu habis lihat bayangan yang di jendela itu, saya keluar Mas. Saya lari keluar kamar. Keluar kamar. Akhirnya saya tidurnya bareng sama ibu saya, karena saya benar-benar takut. Saya benar-benar udah nggak bisa dijelasin rasanya. Soalnya emang dari dulu emang paling takut tuh sama sosok itu gitu. Gimana itu menurut jenengan? Nah itu jenengan pas taunya malam 1 Suro itu malah habis itu baru pulang terus istilahnya kan udah nggak bisa tidur. Biasalah kalau bahasa anak muda sekarang kan overthinking kalau nggak bisa tidur lah. Terus kok ingat ya ini malam 1 Suro gitu ya, baru ingat aduh ini malam 1 Suro gimana gitu. Ceritain dulu. Nah menurut Suhu gimana dulu? Itu kan kejadiannya hampir sama kayak waktu Suhu lihat potongan di Imam Puro itu. Iya, hampir sama nah, seperti itu kejadiannya. Coba coba. Menurut Suhu itu penerawangannya gimana? Jadi ini menurut analisis saya, menurut yang saya tahu ya, ini cuman kemungkinan aja jenengan itu mungkin ada sesuatu yang bisa menarik mereka itu sehingga mereka menampakkan diri, terus istilahnya ngikut kalian itu sampai ikut jenengan sampai rumah itu. Ya mungkin salah satunya kan kayak mungkin kalian mengkonsumsi hal-hal yang nggak baik, mungkin seperti itu, minuman keras mungkin ya, itu seperti itu. Jadi menarik makhluk-makhluk seperti itu dan mengikuti kalian selama perjalanan dan sampai rumah, mungkin seperti itu. Terus kalau menjelaskan fenomena yang bayangan itu ya, mungkin kalau sekedar bayangan itu mungkin cuman bisa jadi itu cuman halusinasi jenengan sih, mungkin bisa seperti itu. Kalau halusinasi berarti nggak ada makhluk itu ada kayak seperti yang di konten-konten kita sebelumnya kan, jin seperti itu kan dia bisa menyerupai sesuatu yang di mindset kita kan, di pikiran kita. Apalagi tadi Mas Yoga bilang sendiri sosok itu yang paling ditakutin kan. Nah makanya yang muncul itu sesuai dengan pemikiran Mas Yoga. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nanti sama Akang Rian seperti apa. Jadi sebenarnya gini ya, kita tarik dari jauh dari sebelum kejadian itu, kita berpikir secara dua metode, logis dan non logis. Kalau non logis itu kan berarti gaib. Nah kita jelaskan secara logis dulu. Jadi banyak sekali kejadian orang itu bertemu hal-hal yang dalam alam bawah sadar mereka takuti. Yaitu tadi, yang selalu muncul adalah sesuatu yang paling dia takuti.
ini kalau dia memiliki konsen ke hal yang gaib, pasti sesuatu yang paling ditakuti dengan hal gaib. Kalau yang dengan fisik, pasti dia seperti ular, hewan-hewan lain yang mungkin ada ketakutan tersendiri. Kalau seandainya krokodil sedikit, seandainya di taman tanaman, dia sebelum kena ular ya dia takut ular, tapi udah gatel sendiri. Nah itu namanya fobia atau sindrom. Jadi sebelum kejadian dia sudah mengalami duluan, itu namanya psikis yang udah memang di bawah alam bawah sadar kita mengendalikan. Nah makanya ditarik dari garis besar dari sebelum ceritanya kan gabut, muter-muter, mencari kerjaan yang memang untuk merefresh pikirannya. Di situ pasti kan ada perasaan gimana jengah di rumah, bosen, nyari temen, nyari kegiatan, dan akhirnya kalian lewat jalan yang gelap-gelap. Di situ nanti kalian sebelum mindset ketemu setan, kalian udah lewat kuburan dulu. Terciptalah ketakutan mulai dari sedikit. Habis dari kuburan kalian tetap lewat jalan gelap dan sepi, tambah lagi sugesti ketakutan kalian. Nah, pada satu titik cahaya atau silau lampu mungkin bisa membantu kalian membuat proyeksi gambar sesuai ketakutan kalian. Belum tentu loh ya itu. Walaupun memang gaib itu ada dan itu memang ada hubungannya dengan psikis kita. Karena semua manusia kan notabene punya pendamping. Ya kan? Yang biasanya saya bilang dari dulu aktif dan pasif. Nah, yang pasif biasanya tersugesti dari halusinasi atau pikirannya tentang ketakutan itu dan terbentuklah dari proyeksinya. Dari entah itu cahaya, entah itu gerakan atau apapun yang bisa membentuk sesuatu yang kalian takutkan, termasuk pocong. Waktu masnya tanya, kamu lihat, kamu bilang nggak pocong? Enggak toh? Enggak. Teman jenengan bilang nggak pocong gitu? Begitu udah jauh sih emang istilahnya ya saya nanya gimana ya, sekaligus ngetes maksudnya bener apa enggak sih gitu. Ya, emang dia bilangnya juga itu sama pocong. Nah berarti itu sugesti yang membentuk energi yang bisa menyalur ke pikirannya dia. Memang benar barang seperti itu ada, tapi terbentuk atau terwujud menjadi pocong itu juga karena pikiran kalian sendiri. Nah apa yang membentuk itu ya salah satunya gelap, satunya kuburan. Kalau kalian lewat tempat yang walaupun sama sepi ya, lewat tempat-tempat rame kayak lewat pasar, pasti kan juga hampir nggak ada paling kan, karena sugesti kalian nggak terbentuk. Rentetan perjalanan atau kejadian itu berawal dari ketakutan kalian sendiri yang terbentuk akhirnya menjadi pocong itu. Nah sekarang kita bahas lewat hal gaib. Lewat hal gaib. Memang mereka selalu mencari celah melalui alam bawah sadar kita. Mereka memang ada, tapi tidak selalu itu tadi tersebut sebagai pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, buto dan lain sebagainya. Mereka semua sama, mereka jin. Jin yang membentuk dari residu energi manusia. Kalau kalian biasanya residu energi dari sekitar situ adalah kuburan. Apa yang ada di dalam kuburan? Pocong. Iya. Kalau residu energi dari rumah-rumah tua kayak rumah lama yang bentuknya kayak rumah Belanda, pasti residu energinya apa? Noni-noni Belanda, ya kan? Terus kalian jelaskan lagi kalau seandainya di deretan kali yang sering terjadi kejadian bunuh diri, apa sih kejadian? Kuntilanak. Nah itulah jin. Dia itu bisa membentuk sesuatu dari residu energi dan terproyeksi dari pikiran kalian. Karena kalian sendiri itu takut. Coba kalau kalian takut sama sesuatu yang berbentuk dengan wanita cantik, pasti dia membentuk wanita cantik. Karena mereka bergerak di alam bawah sadar kalian. Mereka tidak bisa membentuk wujud kecuali proyeksi di pikiran alam kalian sendiri. Jadi kemungkinan walaupun itu jin itu ada, dia memang awalnya ngikut dan pengen ganggu sampean, Mas juga sama temennya tadi. Dan
membuat pohon itu menjadi wujud dia, bisa aja. Dan diikuti sampai rumah, energi dia menjadi ketakutan buat maju, gak resek gitu, seolah-olah dia ada. Nah, dia meninggalkan kesan energi di alam bawah sadar Mas Yoga. Makanya itu orang itu selalu disuruh berdoa. Berdoa itu untuk apa? Bukan hanya sekedar ucapan, tapi doa itu masuk ke dalam hati dan membawa pikiran kita menghalang ketakutan. Karena apa? Ketakutan kita yang salah belok, ketakutan kita yang seharusnya pada Maha Pencipta keliru sama makhluk-makhluk seperti itu. Makanya saya dulu pernah cerita waktu saya masih kuliah dan ngekos di tempat angin. Yang di ya, dari 7 orang itu semua itu ditakutin sama setan yang ada di situ. Tapi saya sendiri enggak. Karena pemikiran saya yang kuat. Mereka ada tapi nggak bisa ganggu saya. Seandainya memang mereka mau ganggu dan masuk dalam mimpi saya, ya itu tempat saya. Kenapa harus takut? Nah, tapi kan tadi Mas juga bilang kan kalau di rumahnya itu juga ikut bau seperti itu. Itu sebenarnya mudah dijelaskan ya. Kalau masalah bau itu sinkronisasi otak sama saluran nafas itu juga berhubungan. Jadi kalian pernah nggak kejadian masih terbawa-bawa bau? Iya, pernah. Jadi waktu kalian dari kejauhan gitu pulang rumah kok masih ambon-ambon, masih bau. Ya itu karena apa? Terdahan di pikiran kalian. Itu sederhana. Jadi 80% atau sampai 90% kerja siklus metabolisme manusia itu berasal dari otak. Nah, otak itu bergerak melalui apa? Sugesti. Sugesti pikiran kita. Kenapa kita bisa patah hati terus rasanya gak enak banget di hati? Nah, itu juga sugesti otak. Itulah salah satu bentuk kejadian psikis yang manusia tidak bisa mengendalikan, salah satunya ketakutan. Makanya itu tadi selalu saya tekankan, pemberani itu bukan orang yang berani jalan di kuburan atau tempat gelap, tapi bisa mengendalikan rasa takutnya sendiri. Makanya coba sampai sekarang Mas juga masih takut kan berjalan di tempat gelap, pocong sini. Takut karena memang alam bawah sadarnya itu sudah tersugesti kuat bahwa hal yang paling ditakuti dari makhluk gaib itu dia. Jadi terbentuknya alam bawah sadar, terbentuknya proyeksi. Pasti nanti Mas juga kalau ditemuin gitu pasti ada makhluk gaib. Seandainya sampai tempat datang, ini kita bahas secara gaib ya, datang di tempat yang serem atau banyak jin yang sering mengganggu, pasti bentuknya seperti itu. Karena apa? Dia lebih mudah menakuti Mas Yoga dengan wujud seperti itu daripada wujud yang lainnya. Makanya banyaknya kejadian-kejadian yang sering disebutkan ya seperti itu wujudnya. Padahal yang namanya jin itu banyak sekali wujudnya, yang mungkin kalian sendiri tidak bisa membayangkan wujudnya seperti apa, karena memang nggak ada yang berwujud di dunia nyata ini. Oh, masa ada orang kakinya 6, kakinya itu ini ada. Kenapa? Karena proyeknya kayak gitu. Mungkin kalau seandainya ada, kalian malah kaget, apa itu fenomena alam. Kalian tuh takutnya sama pocong, sama kuntilanak. Kalau ada makhluk aneh seperti itu, malah kalian gumun. Apa itu? Di foto jegret. Kalau ada kuntilanak, walaupun siang-siang kalian pasti lari. Coba ini, ada kambing kakinya 6, matanya 1. Kalian nggak takut, pasti deketin. Bisa jadi itu jin. Tapi kalau jin itu berubah menjadi wujud yang kalian takuti, lari kalian terbirit-birit. Sederhana atau malu kayak gitu. Iya. Ini saya tadi juga agak menarik nih ucapan Akang Riani tadi yang tentang jin-jin yang mengganggu seperti itu loh. Mungkin ada nggak nih kita progres di jendela dimensi, nanti mungkin kita bisa syuting di luar itu, di tempat-tempat yang angker itu. Ya, kemarin ada temen yang lihat podcast kita terus datang minta tolong. Kalau memang bisa gitu, coba besok syuting di tempat. Dia itu ceritanya habis beli rumah. Habis beli rumah itu mulai mau mengecat, bersihin dan renovasi lah. Tukangnya nggak berani karena gangguan di situ. Mungkin
besok kita bawa alat-alat kita podcast di Wah, sana. bisa itu bisa. Ya, jadi buat teman-teman jendela dimensi semua, mungkin kita nanti bakal syuting di luar ya Kang ya. Di luar bisa kita nganu lah, kita mencari sisi di mana orang itu membuat ketakutan dan di mana orang yang bisa menahan ketakutan. Ya intinya seperti itu ya. Kalau Mas juga ada cerita lain mungkin mau dibahas di sini juga. Nggak Kita apa-apa. asing ya, kita seru bahas-bahas kayak gitu. Jadi kita bukan mementahkan cerita gaib ya. Memang seperti itu ada. Cuman kita belajar membuat pola pikir yang lain untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Jadi jangan, itu memang pocong. Enggak, jumlahnya asli itu enggak seperti itu. Adalah makhluk yang memang berwujud berdasarkan ketakutan Mas Yoga sendiri. Mungkin bisa apalagi ada cerita. Pernah juga jadi waktu itu pulang main juga sih, sekitar jam 3-an, jam 3 pagi pulang, sampai rumah masuk, kebetulan kamar saya kan di bagian depan, makanya dekat ruang tamu gitu. Jadi kalau mau masuk kamar lewat ruang tamu dulu kan. Nah waktu lewat ruang tamu itu di pintu depan, pintu ruang tamu itu, pintu depan rumah itu benar-benar ada suara yang ngetok. Tapi kan biasanya kan kadang kan ada yang cicak kan bisa juga itu kan sekitar jam 3 pagi kan. Kadang cicak juga bisa tuh mainnya bikin suara kayak suara ngetok pintu atau apa gitu. Tapi itu benar-benar kayak gimana ya? Tok. Iya, benar-benar kayak gitu Mas. Lamit. Nah, gitu. Dan itu enggak cuma sekali dua kali, tapi ada ya lumayan agak panjang lah gitu. Beberapa kali gitu kan. Saya sempat sampai waktu jalan gitu saya langsung berhenti gitu, saya perhatiin dulu ini suara dari hewan atau dari apa gitu kan. Saya perhatiin terus Masih belum tidur waktu itu. belum, itu baru pulang banget, baru mau masuk kamar gitu. Saya kan lewat ruang tamu gitu kan. Situ kok bener-bener kayak suara tangan gitu kan. Ini apa gitu. Itu sempat dibuka nggak pentingnya tapi? Enggak. Saya cuma kebetulan dulu waktu kecil pernah dapat pesan lah dari bapak ibu saya gitu, semisal dengar suara orang manggil atau suara orang ngetok pintu atau apa yang di jam-jam atau di waktu-waktu yang nggak wajar kayak gitu, kalau bisa jangan langsung dibuka pintu gitu kan. Jadi kan coba saya demin, saya perhatiin suaranya, saya cuma bilang gini, nek mertamu aja yahmene, saya bilang nek mertamu mbok aja yahmene, iki ki mangsane wong asu, saya bilang gitu. Begitu saya ngomong itu langsung berhenti Mas. Gitu. Begitu kalau waktu itu emang gimana ya, bener-bener nggak ada rasa takut sama itu, enggak sih, cuma bodo amat lah gitu, cuma langsung saya jawab gitu dia berhenti, baru saya masuk kamar langsung tidur gitu. Kalau menurut saya mungkin ini juga bisa dari sugesti Mas juga sendiri yang tadi cerita katanya kalau pesan dari orang tuanya itu katanya yang seperti tadi Mas juga bilang itu mungkin bisa nggak itu Kang, dari pemikiran itu terus bisa berwujud seperti itu? Bisa jadi itu namanya pembentukan mindset toh. Dalam keadaan ngantuk, capek, suara yang dari jauh kedengeran. Kalau malam itu kan nggak ada suara apa. Kadang-kadang kita ada orang nongkrong di beda RT gitu, kadang masih dengar karena emang udah nggak ada suara sama sekali kan. Iya. Ada suara tok-tok itu terus terproyeksi dari kata-kata bapak ibu ini. Kalau ada suara ketok pintu malam-malam jangan dibuka. Itu bisa aja, tapi juga bisa jadi ada sesuatu yang memang lagi membentuk pikiran Mas Yoga untuk membuka pintu itu. Juga ada, bisa aja malu-malu jam segitu itu. Tapi biasanya kalau wujud-wujud kayak gitu itu
tidak bisa berinteraksi atau membuat gerakan secara fisik gitu secara ya. fisik ya, jadi mungkin itu emang pikiran suara dari tempat lain yang memang jadi kerasa dengar itu karena makhluk tadi menggiring alam bawah sadar masuk ke situ. Ya bisa jadi itu adalah salah satu penunggu dari rumah itu yang memang ini berinteraksi dengan juga, bisa aja. Itu kan kita dari segi logika yang kita bisa jelaskan juga dari segi gaib. Kalau yang seandainya memang makhluk itu bisa berinteraksi melalui alam bawah sadar kita semua. Jadi emang melalui alam bawah sadar itu seolah-olah fisiknya itu kayak ngetok pintu gitu ya. Jadi mengarahkan kita untuk berpikiran seperti itu. Jadi emang kayak gitu, emang keren. Bukannya kita ndak ada. Jadi kan bayangan Mas juga kan ada wujud yang ngetok-ngetok. Ya. Jadi makhluk seperti itu mensugesti. Jadi menggerakkan alam bawah sadar Mas juga. Dia ngapain ngetok pintu? Dia bisa nembus ya kan? Iya, logikanya seperti itu ya. Iya, dia itu memang membisiki Mas juga biar buka pintu atau ingin berinteraksi intinya. Jadi tidak segamblang barang gaib itu berwujud terus ngetok-ngetok itu. Jadi penjelasan gaib itu sebenarnya seperti itu. Mungkin itu juga kalau pas pintunya dibuka nggak ada apa-apa mungkin ya. Iya, karena di kepalanya Mas juga sudah terbentuk ada sesuatu wujud yang gitu. Seandainya ada ya pasti kaget, nggak ada juga tetap takut akhirnya. Apa itu tadi? Ininya emang apa ya Mas juga emang lagi dibidik makhluk itu untuk berinteraksi ya. Interaksinya itu maksudnya apa ya, antara takut sama ingin berkomunikasi atau apapun. Semua gaib itu bisa diterangkan seperti itu. Kadang kita memahaminya aja yang salah. Jadi wah wujud ini tiba-tiba gini, enggak sesederhana itu. Ya, makanya itu banyak kejadian yang orang-orang itu lupa sama sangkan paraning dumadi dirinya sendiri. Dia itu diwujudkan dari apa? Kita didampingi oleh jin, ada namanya korin. Kita memiliki ruh yang notabene memiliki asal muasal yang sama dengan makhluk itu tadi atau makhluk tak kasat mata itu. Kita punya ruh. Saat ruh kita dilepas ya udah jasad kita meninggal atau mati. Nah, yang bersentuhan dengan makhluk-makhluk seperti itu ruh kita yang tersugesti. Makanya di orang kejawen seringlah tirakat biar kuat ruhnya, biar kuat jiwanya. Kalau di agama Islam sering-seringlah berdoa wiridan atau ya torekoh namanya, baca-baca doa biar kuat jiwa dan pikirannya. Kalau di agama lain ya sering-sering melakukan sesuatu sesuai ajarannya masing-masing. Mereka itu sebenarnya apa ya, penjelasan atau apa metode doa ataupun segala sesuatu yang diajarkan di agama itu membuat diri kita baik, membuat jiwa kita baik, membuat jiwa raga dan kita kuat. Maksudnya jiwa raga ya jiwa itu tidak mudah dipengaruhi oleh hal seperti itu. Makanya orang yang biasanya pintar, dikatakan pintar ya, supranatural lah. Dia bisa mengendalikan hawa dari jiwanya, olah-olahin rasa kalau orang Jawa bilang. Dia bisa mengolah rasa itu, firasat, oh ada yang mau berkomunikasi tanpa makhluk itu ketok-ketok pintu, dia tahu karena dia yang gitu. Jadi alam pikirannya sendiri sudah kuat, jiwanya pun sudah kuat. Makanya nggak ada dia nanti ditemuin pocong itu enggak. Sebelum ada hawa itu membentuk, dia udah ngerasa oh ada. Makanya itu tadi kayak teman saya mau bilang rumahnya mau disuruh kita podcast di sana. Kita podcast di sana karena rumah itu sendiri sudah membawa hawa keberadaan yang tidak enak bagi mereka. Ya mungkin ada makhluk di sana. Nah, gimana cara kita menyiasati atau bukan mengusir ya, kita istilahnya ya. Kalau banyak yang pelaku supranatural itu wah usir, kasih sajen dan lain sebagainya. Itu sebenarnya metode singkat atau metode apa ya namanya? Metode jalan-jalan pintas.
turuti apa yang di situ mau. Akhirnya kita diperdaya oleh mereka. Nah, beda lagi kalau kita kula nuwun dan berkomunikasi. Sebenarnya apa kamu di sini, mintamu apa? Bayangkanlah ginilah sederhananya. Mereka adalah makhluk yang tidak berwujud, yang tidak tahu besok akhirnya mau ngapain. Coba kalau bayangkan sekarang Suhu. Kalau seandainya kamu menemui jin atau bahkan pocong itu memang benar ada, dia itu diciptakan untuk apa dan ngapain besok? Nggak tahu masih dia. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Makanya cukup kita kirim doa ke dia. Kita kirim doa ya. Kamu sudah berada di tempatmu, kami sudah berada di tempat kami. Doakan yang menurut kepercayaan masing-masing juga menjadi yang baik dan diangkat di langit. Sederhana seperti itu dan mereka akan senang. Ya, soalnya kayak mereka pun tidak ada yang dituju ya. Maksudnya, ya tidak ada yang dituju, tidak ada yang tahu mereka ada, tidak ada yang memperhatikan mereka. Jadi kita bukannya memecahkan pikiran manusia tentang hal gaib. Hal gaib itu ada, cuman tidak seperti yang kalian bayangkan seperti itu. Sebenarnya luas makhluk-makhluk seperti itu, cuman kalau kita tanggapi dengan simpel itu sederhana. Kayak gitu kalau makhluk-makhluk kayak gitu. Ada pertanyaan atau apa yang mau kita bahas lagi? mungkin malam ini cukup kali ya. Cukup. Ya, kita lanjut di next time. Dan buat sobat dimensi semua, tunggu nanti kita kalau mau syuting di luar ya. Mungkin itu yang ya mungkin kita nanti akan melakukan penelusuran di luar, tapi nanti waktu dan tempat ditunggu aja di keterangan dari kami ya. Pokoknya itu nanti bisa jadwal minggu depan atau minggu depannya lagi. Intinya kami akan selalu membuat cerita atau datengin teman-teman yang punya cerita horor dan kita bahas bersama. Intinya di Jendela Dimensi ini tidak mementahkan hal gaib, tapi menjelaskan hal gaib itu secara luas, tapi kesimpulannya simpel gitu ya. Pokoknya intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib tidak bisa dijelaskan secara fakta karena hanya sekedar hipotesis, tapi bisa kalian rasakan melalui naluri kalian. Makanya itu kita punya ruh untuk merasakan hal-hal seperti itu. Oke, untuk malam hari ini terima kasih Mas Yoga, Suhu ya. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Tetap dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Jika kalian punya cerita yang mau dibahas, punya pertanyaan yang mau dibahas, bisa kita buatkan konten di minggu-minggu depan ya. Iya, bisa langsung ngirim DM ke Instagram Jendela Dimensi atau di komen video ini juga bisa. Ya, sama jangan lupa ikuti live TikTok Jendela Dimensi. Nanti pasti ada live penelusuran di itu. Kita bisa juga agak karuannya ngajak Mas Yoga juga penelusuran di mana-mana. Kita nyari-nyari bakul tempe alias kuntilanak yang sering jualan tempe di kali-kali Progo. Ya, kapan-kapan ya. Udah sementara gitu dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.